Diguyur hujan deras, aliran sungai di kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara meluap. Luapan air sungai membanjiri permukiman warga dan merendam ribuan rumah. Pemirsa, 9 kecamatan di Medan, Sumatera Utara terendam banjir. Banjir juga membuat akses jalan dari Medan sampai Pelabuhan Belawan sulit dilalui. Ya, yang pertama harus dilihat bahwa saat ini adalah musim hujan. Kemudian yang kedua, bahwa banjir itu bisa terjadi karena di hulunya juga banjir, sehingga itu menjadi banjir kiriman ke hilir. Kemudian yang ketiga, bahwa kita ketahui infrastruktur atau gorong-gorong di Kota Medan itu juga tidak bisa menampung air itu. Jadi memang itu harus dibenahi, bahwa ketika terjadi musim hujan ya pasti ada banjir ataupun kalau musim hujan ya ada hujan ya. Kemudian ketika itu tidak bisa menampung ya karena sifat banjir itu mencari daerah yang lebih rendah, ya itu akhirnya terkumpul di situlah, di perkotaan maupun di perumahan-perumahan seperti itu. Jadi memang yang harus dibenahi itu adalah pengelolaan, ya termasuk tata ruang, kemudian perubahan tutupan lahan di daerah hulu ya. Kemudian juga bagaimana sebenarnya pembangunan itu kan bersifat kapitalistik, jadi yang tidak lagi melihat bahwa ada sesuatu yang penting ya, bahwa ketika hujan itu kan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi itu ternyata menjadi bencana itu karena ketika manusia itu tidak mengelola dengan baik ya, artinya infrastruktur maupun di hulunya ya, kemudian artinya di atas ya itu terjadi deforestasi misalnya, atau perubahan tutupan lahan, kemudian juga dasnya juga tidak bisa menampung ya luapan air yang banyak, debitnya itu ya. Ya meskipun air hujannya tidak lama tapi intensitasnya tinggi ya sama saja seperti itu. Dan kita melihat ketika terjadi hujan, kan ini kan tidak yang pertama ya, mungkin ya kesekian kali, makanya disebut berulang. Bulan Agustus tanggal berapa tuh ya, tanggal 28 itu berapa ya, itu Medan juga sempat dikepung banjir ya, seperti itu. Nah itu juga sama ya, karena gorong-gorong ataupun drainasenya tidak bisa berfungsi dengan baik seperti itu. Jadi memang pertama karena memang faktor manusia, berarti ini ada sesuatu yang kerusakan gitu kan. Jadi kalau dalam bahasa Al-Quran itu disebut dengan fasad ya. Dhaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat edinas lidokom ba'dulati amul alam yaji'un. Jadi telah nampak kerusakan di daratan dan lautan disebabkan karena tangan-tangan manusia yang Allah menimpakan sebagian itu agar berarti kembali kepada jalan Islam seperti itu, yang bisa mengelola sumber daya alam dengan baik, kemudian mengelola tata ruang, kemudian juga mengelola bagaimana membuat infrastruktur ataupun gorong-gorong ataupun drainase dengan baik gitu. Jadi harus dilihat seperti itu. Jadi bukan tambal sulam ya. Ini sebenarnya bukan baru ya. Kalau kita lihat September itu kan sudah mulai harusnya ya, mulai hujan. Kemudian itu dipersiapkan yang baik, mungkin dikeruk ataupun diperbaiki lah. Artinya ada mungkin dari wali kota atau gubernur itu yang memperhatikan ini. Jadi kita tahu juga misalnya di atas ya, mungkin daerah Brastagi ataupun daerah yang hulunya itu juga bisa jadi terjadi deforestasi gitu. Artinya air yang hujan yang di sana itu harusnya bisa meresap ke dalam tanah, atau kalau ada vegetasinya kan itu bisa lebih disimpan di situ. Tapi ternyata kan karena tidak ada lagi vegetasi, kemudian karena kosong ya, kemudian ya jatuhlah ke daerah yang lebih rendah, yaitu kita di hilir seperti itu, termasuk di kota. Kemudian sungai-sungai yang ada juga tidak menampung kan. Jadi itulah jadi keberulangan itu harusnya menjadi lebih kita berpikir bahwa ada sesuatu yang salah di situ. Ya, kalau kita studi itu sebenarnya banyak perubahan tutupan lahan ya. Jadi yang harusnya itu bervegetasi ya hutan gitu menjadi berkurang. Nah, kita sering kali melihat bahwa
ada perubahan memang menjadi perkebunan yang katakanlah kelapa sawit gitu ya, ataupun perkebunan karet. Tapi kan dia monokultur, jadi nggak bisa menyamai apa yang dengan heterogen, yaitu dengan hutan gitu, dengan pohon-pohonan vegetasi itu jauh lebih efektif. Kita juga melihat di perumahan-perumahan yang ada di Kota Medan ataupun kan tidak ada ruang terbuka hijau gitu ya. Jadi kemudian juga yang untuk bisa air itu tersimpan di dalamnya seperti itu, baik lewat lewat tajuk ya, kemudian maupun di dalam tersimpan dalam tanah. Jadi kita melihat bahwa pembangunan selama ini lebih ke arah mengabaikan bahwa alam semesta itu juga harus dikelola dengan baik gitu. Kekayaan alam ataupun sumber daya yang ada itu juga dikelola dengan baik. Artinya melihat bahwa kita tahu kita memasuki musim hujan, dan kita juga harus, dan pembangunan yang seperti yang tadi saya katakan bersifat kapitalistik itulah yang membuat orang tuh berpikir bahwa investor ataupun pengembang itu hanya mencari keuntungan saja, dan kemudian juga penguasa ataupun mungkin wali kota atau gubernur itu tidak melihat bahwa itu ada aspek penting, bahwa dia adalah penanggung jawab terhadap daerahnya. Jadi kalau terjadi banjir kemudian karena tidak melakukan tidak mengurusi dengan baik, maka nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan rakyatnya bisa menuntut gitu ya, bahwa ini terjadi berulang, kemudian ternyata itu karena ada kesalahan pengelolaan seperti itu. Jadi kalau pembangunan itu harusnya melihat bahwa kita harus mempersiapkan dengan baik ya, misalnya ini daerah untuk resapan air, kemudian ini yang misalnya perumahan itu tidak semua dirubah menjadi yang misalnya lahan pertanian diubah menjadi perumahan, akhirnya untuk menyimpan air tidak ada lagi ya, akhirnya perumahan tersebut jadi langganan banjir seperti itu, ataupun ruang terbuka hijau nggak ada lagi ya seperti itu. Jadi perlu memikirkan kembali bagaimana membangun dengan memperhatikan kalau sekarang itu berwawasan lingkungan ataupun ramah terhadap lingkungan. Artinya ketika lingkungannya rusak ya semuanya akan menjadi rusak seperti itu. Jadi perlu diperhatikan itu, bahwa sebenarnya itu bisa diatasi. Kita bisa belajar dari daerah atau negara lain yang itu lebih maju dalam pengelolaan banjir, yang meskipun juga negara-negara lain juga pernah terjadi banjir ya, tapi mereka cepat meresponnya seperti itu. Jadi tidak berulang kan Agustus, kemudian sekarang November. Agustus itu kan lumpuh Kota Medan, bulan Agustus, akhir Agustus itu kan karena tidak bisa menampung luapan air, termasuk dasnya juga seperti daerah aliran sungai, yang harusnya sungai itu bisa menjadi tempat terlaluinya air, itu ternyata tidak mampu menampung seperti itu. Jadi memang pembangunan yang berdasarkan kepada bahwa sumber daya alam itu adalah milik rakyat, dan itu harus dikelola dengan baik gitu, tidak diserahkan kepada swasta ataupun ya negara itu berperan di sini, berperan. Nah, baik masyarakat juga berperan aktif gitu ya. Jadi ketika itu tidak dilaksanakan dengan baik seperti itu ya, itu akan terulang terus seperti itu. Ya, jadi perubahan tutupan lahan itu keniscayaan. Kita juga nggak memungkinkan bahwa ada pembangunan, tetapi yang harus diperhatikan adalah yang pertama, jadi yang dulunya itu kan kita bisa menggunakan Google Earth Engine misalnya, ataupun Citra atau apa, kan dulunya itu adalah kondisinya berhutan harus dikembalikan lagi, apakah melalui rehabilitasi atau restorasi. Kemudian perumahan misalnya, perubahan dari tutupan lahan sebelumnya ke perumahan juga harus diperhatikan bahwa perlu ruang terbuka hijau. Kemudian juga yang perlu disadarkan masyarakat adalah ini adalah musim hujan. Kemudian yang dari pemerintah juga coba mengeruk ya ataupun dan memperbaiki gorong-gorong atau memperbaiki drainase. Karena kalau tidak ada tindakan, istilahnya itu business as usual ya, nggak akan bisa. Jadi harus ada tindakan intervensi atau mitigasi agar itu juga
diperhatikan. Jadi yang terkait dengan masing-masing bagiannya lah, tupoksinya pemerintah, tupoksinya seperti apa, masyarakat dan membantu, dan yang lebih penting lagi sebenarnya kebijakan yang harus bertumpu pada bagaimana melihat bahwa lingkungan ini, daya dukung lingkungan sudah tidak mumpuni lagi gitu. Jadi harus misalnya kita lebih bergeser ke kan semua numplek ya, misalnya di daerah di Medan saya itu yang harus dilihat itu daya dukungnya mampu tidak gitu. Ketika misalnya kita kan bisa membuat model ya, prediksi misalnya ketika hujan 2 jam kemudian intensitasnya seberapa, kita itu agak mampu nggak air itu tertampung, kemudian kita melewati sungai ataupun drainasenya itu tercukupin. Nah, tidak, itu kalau dari segi teknis ya. Jadi kalau dari sisi teknisnya ya, ini kan banyak di Kota Medan itu ahli-ahli yang bisa memberikan BMKG pun bisa warning bahwa ini terjadi hujan yang intensitasnya tinggi, kemudian masyarakat juga harus siap-siap gitu. Jadi tidak seperti yang kejadian yang bulan tanggal 27 November itu kan masyarakat tidak siap gitu ya. Jadi mungkin hujan dari kemarinnya, kemudian paginya akhirnya ya sampai menenggelamkan rumah ataupun mobil dan seterusnya, itu karena memang itu adalah risiko yang harus ditanggung, karena kita juga perlu perbaikan itu tetap harus dijalankan, karena ketika tidak ada tindakan, tidak ada mitigasi, tidak ada intervensi, ya nanti berulang lagi seperti itu ya. Karena jadi memang harus diperbaiki secara teknis, drainasenya, gorong-gorongnya, kemudian juga kesadaran masyarakat. Jadi misalnya tidak membuang sampah sembarangan yang itu menjadi drainasenya ataupun gorong-gorongnya mampet ya, ketika terjadi hujan ya karena sudah tertutup ya naik ke atas gitu kan, jadi akan mengakibatkan banjir gitu. Jadi perubahan paradigma bahwa misalnya berapa sih diperlukan misalnya dalam suatu perumahan itu ruang terbuka hijaunya gitu, RTH-nya itu berapa, nanti itu kemudian kita bisa memprediksi misalnya vegetasinya itu mampu menampung berapa di dalam tanah gitu ya, kemudian baik lewat aliran tajuk maupun dengan yang jatuh langsung ke dalam. Nah itu bisa semuanya sudah diprediksi. Artinya sekarang itu dengan kemajuan teknologi itu semuanya bisa. Jadi kita manfaatkan agar masyarakat juga bisa terselamatkan gitu ya. Kemudian juga kebijakan yang berpihak kepada rakyat banyak gitu. Jadi rakyat itu tidak hanya dibutuhkan suaranya saja, tetapi juga yang seperti sekarang ini kan mereka juga perlu mendapatkan mendapatkan layanan yang terbaik seperti itu ya. Jadi misalnya kalau air ini kan cukup ini ya, karena dengan air nanti aspalnya rusak, kemudian jalan-jalannya rusak ya, karena jadi itu tadi perlu diperhatikan bahwa infrastruktur yang ada, kemudian juga pembangunan itu melihat bahwa ke aspek ini ramah lingkungannya gitu. Jadi tidak hanya ekspansi perumahan, kemudian deforestasi ya, kemudian mengubah jadi hutan menjadi kelapa sawit ataupun menjadi perkebunan yang lain, ataupun kepada kalau perumahan di Kota Medan tidak ya, perubahan tutupan. Artinya mungkin diwajibkan membuat ruang terbuka hijau ataupun perbaikan kepada drainase atau gorong-gorong tadi ya, itu juga pemerintah Kota Medan atau pemerintah daerah Sumatera Utara berperan di situ, karena mereka kan yang diberikan amanah untuk mengurusi urusan rakyatnya seperti itu.